Perjalanan sebuah impian. Aku Bu Ija, guru honorer yang tengah mewujudkan mimpi. Gaji kecil, pengabdian tanpa kepastian, cinta pekerjaan merupakan dilema yang dihadapi guru honorer dari tahun ke tahun, bahkan sampai akhir hayat. Aku sudah hampir 40 tahun menjadi guru dari sekolah negeri unggulan, sekolah negeri yang standar-standar saja, sekolah swasta kecil dengan gedung kokoh berlantai 3, sampai di sekolah swasta kecil yang seadanya. Bagiku, keinginan menjadi guru sudah muncul semenjak kelas 1 SD. Semenjak masuk sekolah, aku senantiasa mengamati tindakan guru pada peserta didiknya. Pada umumnya, guru senantiasa memberikan perhatian lebih pada anak orang kaya. Aku anak perempuan yang pendiam dari keluarga tidak kaya dan tidak miskin. Sedari kecil sudah mulai berpikir akan menjadi guru yang peduli pada anak-anak miskin. Mungkinkah karena pemikiran ini yang menyebabkan aku hanya menjadi guru di sekolah swasta kecil yang sebagian besar peserta didiknya dari keluarga miskin? Apapun itu, aku tidak pernah menyesal menjadi guru, walaupun sepanjang pengabdian hanya sebagai guru yang tak dianggap. Setelah puluhan tahun menjadi guru, aku berharap munculnya orang hebat yang mau berbuat sesuatu agar guru-guru yang sudah menua di sekolah dijamin kesejahteraannya dan mendapat tunjangan di hari tuanya. Namun hanya merupakan harapan yang sia-sia. Saat nyawa Pak Hanifah menyayang di jalan raya sepulang menunaikan tugas mulia di usia 64 tahun, benar-benar membuat jiwaku terluka. Hampir 40 tahun menjalankan tugas negara di sekolah swasta kecil tidak berarti apa-apa di mata pemerintah, juga tidak tersentuh oleh undang-undang ketenaga kerjaan. Aku merindukan munculnya sosok guru hebat yang berkata, "Yuk kita sama-sama berjuang agar semua guru sejahtera." Bila muncul guru hebat yang mampu membangun kesadaran bersama untuk melakukan tindakan nyata, semua guru bisa kok sejahtera. Bahkan cukup dengan gerakan Rp1.000 setiap bulannya. Mungkin karena aku guru akuntansi yang sedikit memahami cara berhitung. Ada sekitar 3 juta guru di Republik ini. Bila semua guru membangun kesadaran bersama dengan gerakan Rp1.000 setiap bulan, akan terkumpul dana 3 miliar. Bila 3 juta guru mampu menggerakkan 100 juta orang mendukung gerakan Rp1.000 setiap bulan, akan terkumpul dana 100 miliar. Bersedekah Rp1.000 setiap bulan tidaklah merupakan beban yang berat. Dari Sabang sampai Merauke ada guru. Sosok guru hebat lalu mendirikan rumah guru di setiap kelurahan, di setiap desa sebagai wadah untuk menghimpun gerakan Rp1.000. Karena aku guru akuntansi yang sedikit memahami perputaran uang, dana yang terkumpul harus diputar. Tahun pertama digunakan untuk membangun ekonomi di akar rumput. Tahun kedua untuk membangun pabrik. Sebagian untuk kesejahteraan guru honorer. Tahun ketiga pabrik sudah ada di mana-mana. Dana dari gerakan Rp1.000 setiap bulan terus mengalir. Rumah guru dan gerakan Rp1.000 didukung oleh Pemda setempat. Dalam 10 tahun, semua guru honorer pendapatannya akan setara guru PNS.
Rumah Lentera tidak saja berfungsi ekonomi, juga berfungsi sosial dan budaya. Pesan inilah yang aku sampaikan dengan menulis dalam novel Lentera Putih. Melalui perjuangan yang panjang, tahun 2011 novel Lentera Putih diterbitkan oleh penerbit Gramata. Walaupun novel Lentera Putih belum mendapat sambutan luas dari pembaca, tidak membuatku kecewa. Cerita novel Lentera Putih terus berlanjut mengikuti perjalanan hidup si tokoh utama, sehingga naskah novel Lentera Putih telah menjadi Panca Lentera. Saat Gubernur DKI Jakarta yang memiliki moto maju kotanya, sejahtera warganya menjadi Menteri Pendidikan, aku mengantarkan sepucuk surat dan melampirkan novel Lentera Putih ke kantornya. Karena orang yang tepat mewujudkan cita-cita Lentera Putih adalah Menteri Pendidikan yang peduli pada nasib semua guru. Bisa saja Menteri Pendidikan menginstruksikan pada jajarannya untuk mendirikan rumah guru di setiap desa, di setiap kelurahan, menghidupkan kembali budaya gotong royong dengan gerakan Rp1.000, bersedekah Rp1.000 setiap bulan, dilakukan dengan kesadaran yang tinggi akan menimbulkan manfaat yang besar. Namun upayaku masih merupakan harapan yang sia-sia. Untuk menghidupkan cita-cita Lentera Putih dengan serabut harapan yang tersisa, jarum yang sudah tumpul, Agustus 2020 novel Lentera Putih diabadikan menjadi YMLP, Yayasan Madani Lentera Putih. Sudah 2 tahun umur YMLP, program YMLP masih jalan di tempat. 1000 eksemplar novel Lentera Putih yang diterbitkan kembali oleh YMLP yang hasil penjualannya untuk menghidupkan yayasan masih sepi pembeli. Pinjaman tanpa bunga, tanpa agunan untuk orang kecil, walaupun dalam lingkup yang masih kecil juga masih jalan di tempat. Kenyataannya orang kecil juga masih banyak yang berpemikiran kecil, hanya manis saat meminjam tapi sangat pahit untuk mengembalikan. Namun aku tidak akan pernah menyerah, memberikan pembelajaran arti sebuah kejujuran dan tanggung jawab harus dimulai dari lapis bawah. Mohon doa semoga aku selalu dilimpahi kesehatan dan semangat untuk melanjutkan perjalanan impianku sebagai seorang guru. Salam Lentera, Bu Ija.